Yang ini saya bener-bener sedih banget ya. Jadi tadi ada ibu hamil yang datang. Ibu hamilnya ini masih nona, umurnya masih 19 tahun. Hamil sudah 32 minggu, 8 bulan dengan HIV-nya reaktif ya. Jadi terkena virus HIV. Virus HIV-nya ini terkenanya dari pacarnya yang sampai saat ini juga belum nikah, tapi masih udah tinggal serumah. Sudah tinggal serumah kurang lebih 2 tahun terakhir. Yang menyedihkan adalah si ibu hamilnya ini berobat ARV, berobat antiretroviral, antivirus untuk HIV-nya sejak 1 bulan lalu. Tapi si pacarnya ini sudah positif HIV-nya tapi tidak mau berobat. Tidak mau berobat dan sudah dipaksa-paksa tetap malah memilih kabur ke kota-kota lain. Nah, ini hati-hati banget. Fenomena ini sering terjadi. Sebetulnya orang dengan HIV AIDS itu harus kita rangkul ya. Karena yang harus kita tinggalkan adalah virusnya. Kenapa harus gitu? Kalau sudah terdiagnosis HIV tidak perlu ditakutkan. Yang perlu adalah minum obat ARV rutin seumur hidup dan menjaga kepatuhan. Merubah pola hidup, berbuat lebih baik dengan cara apa? Ya mengkonsumsi obat teratur dan konsultasi ke dokter, konsultasi ke pusat pelayanan untuk pendampingan orang dengan HIV. Aman-aman aja, nggak masalah. Orang dengan HIV bisa hidup normal kok, bisa hidup seperti biasa, bisa melahirkan, menyusui, semua pun bisa. Asal pengobatan teratur, direncanakan semuanya dan tidak ada di fase infeksi oportunistik atau AIDS. Yang ditakutkan itu adalah AIDS-nya. Ketika sudah bisa menjaga dengan minum obat teratur, menjaga kepatuhan hidup, merubah hidup lebih baik, tentunya tidak akan sampai ada di AIDS. Itu yang kita harapkan. Jadi kesian banget pasien saya ini. Yang kesian adalah terus saya tanya, dia masih berhubungan aktif dengan pacarnya ini dengan kondisi pacarnya tidak minum obat ARV. Masih hubungan intim. Setiap berapa hari sekali hubungan intim dan pacarnya tidak mau pakai kondom. Itu loh yang lebih disedihkan. Percuma ibunya minum obat ARV 1 bulan ini, sementara pacarnya yang dengan HIV itu tidak mau minum obat. Artinya tentu pengobatan ibunya ini tidak ada artinya. Yang menderita siapa? Yang dikorbankan siapa? Orang yang masih suci dalam perut, yaitu bayinya. Bayi yang tidak berdosa, tidak mengetahui kehidupan ini, harus merasakan dampak dari virus HIV. Hati-hati loh, HIV ini bisa menular ke bayinya pada waktu kehamilan, persalinan, dan menyusui. Makanya, seorang ibu hamil dengan HIV harus minum obat ARV rutin, minimal 6 bulan atau lebih. Dikatakan dalam berbagai jurnal kalau ibu hamilnya sudah mengkonsumsi obat ARV 6 bulan atau lebih, maka kemungkinan untuk kena HIV anaknya sangat amat kecil sekali, bahkan nggak sampai 1%. Tapi kalau ibunya nggak minum ARV, apalagi minum ARV baru 1 bulan, terus kemudian punya pasangan yang dengan HIV tidak mau minum obat dan tetap berhubungan tanpa kondom, hati-hati. Yang bahaya, yang paling menderita nanti adalah anaknya. Karena nyatanya Kemenkes mengatakan bahwa pada tahun 2022 ada 14.000 anak di bawah 14 tahun yang terkena infeksi HIV dari orang tuanya. Jadi hati-hati banget ya. Jadi sekali lagi mohon banget ya, kalau sudah kena HIV nggak usah takut, bukan akhir dari segalanya. Hidup masih panjang. Tuhan memberi keleluasaan dalam segala hal untuk kita memperbaiki diri dalam segala hal. Yang penting harus segera menyadari, berobat, minum ARV rutin, nurut apa kata petunjuk dokternya, petunjuk perawat-perawat yang merawat di pusat pendampingan, dan jangan menularkan. Caranya gimana? Tingkatkan kepatuhan. Kalau memang pasangannya kena HIV juga, ayo diajak bersama. Pasangan juga harus sadar, berobat bersama-sama, menjaga kehidupan bersama-sama, menjaga bayinya dengan baik, supaya bayinya juga lahirnya sehat ya. Nggak usah takut ya. Tetap yang pasti, bukan akhir dari segalanya HIV-nya. HIV itu orangnya kita rangkul, kita sayang, sama seperti manusia yang lain, karena siapapun bisa kena HIV yang berisiko. Yang perlu dijauhi adalah virusnya, dan kalau sudah kena, jangan lupa, jangan pernah berpikir untuk tidak berobat. Harus berobat, apalagi pasangan suami istri yang istrinya lagi hamil, kesiyanilah bayimu. Karena bayimu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Bayimu ingin hidup normal, bahagia, dan kalau seorang tua sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, pasti mau anaknya sehat. Jadi caranya, minum ARV, ajak pasangannya, dan sama-sama menjaga kehidupan agar lebih baik ke depannya. Oke? Nggak usah ada yang sakit hati, ini hanya untuk edukasi, untuk memperbaiki diri, karena manusia nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi yang penting, gimana kita mau berupaya untuk berimprovisasi, menjaga segala kekurangan kita, menjadi sebuah kebaikan kalau kita mau berubah sama-sama. Oke? Dokter Ami tadi